Lagi bersama kami di Regia Finansial. Pada video kali ini, mari kita lihat adakah yang bisa kita temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari saham BMTR atau Global Mediacom. Seharusnya ini sudah agak terkenal ya, karena ini ada emiten yang dibeli oleh Pak Loh Keng Hong. Kita lihat di sini ada direktur utamanya yaitu Pak Haritanu Sudibjo. Ada juga direkturnya yaitu Ruby Panjaitan. Dan alamat kantornya ada di MNC Tower, Jalan Kebon Siri, 17-19 Jakarta. Kita lihat di sini ada aset lancar. Kas dan setara kas ini ada 800-an miliar tahun lalu, meningkat menjadi 1,1 triliun. Kemudian di sini ada pihak ketiga ya, ada yang pihak ketiga. Pihak ketiga ada 538 miliar tahun lalu, sekarang menjadi 542 miliar tahun ini. Ada juga piutang usaha. Nah, piutang usaha pihak ketiga ini kurang lebih hampir sama. Kemudian kita lihat persediaan. Persediaan tahun lalu itu kurang lebih sekitar 4 triliunan. Sekarang menjadi 4,1 triliunan. Dan jika kita total jumlah aset lancarnya yaitu sekitar 11 triliunan, 11,2 triliun dari tahun lalu sebesar 10,9 triliun. Kemudian kita lihat yang di sini ada tanah untuk pengembangan 825 juta. Nah, itu kalau tidak salah yang untuk MNC Land kalau tidak salah. Yang untuk Movie Land, nah seharusnya yang itu ya. Karena kemudian di sini ada aset lain-lain sebesar 383 miliar. Kita lihat ada utang bank. Utang bank ada 1,3 triliunan dari 1,1 triliunan, jadi meningkat sedikit. Kemudian ada utang usaha pihak berelasi, meningkat sedikit juga. Pihak ketiga dari 727 miliaran menjadi 749 miliaran. Kita lihat di sini ada juga liabilitas jangka panjang, pinjaman jangka panjang. Liabilitas sewa ada 42 miliaran, utang obligasi ada 661 miliaran, jadi agak berkurang ya. Kita lihat jumlah liabilitas jangka pendek dari 4,9 triliunan menjadi 4,9 triliunan, hampir sama. Tapi untuk yang jangka panjang dari 4,28 triliunan menurun menjadi 4,19 triliunan. Jadi untuk overall itu dari 9,2 triliunan menjadi 9,1 triliunan. Untuk liabilitasnya jadi berkurang. Ini ekuitasnya juga bertambah ya. Dari 26 triliunan menjadi 27 triliunan. Jadi total asetnya itu kurang lebih 36 triliunan. Pendapatan untuk tahun ini yang kuartal ketiga sekitar 8 triliunan. Dari yang tahun lalu 9,7 triliunan. Laba kotor 3,2 triliunan. Dari tahun lalu sebesar 4,5 triliunan, jadi agak menurun ya. Kita lihat untuk laba bersih periode berjalan sebesar 868 miliar, menurun agak banyak dari tahun lalu. Tahun lalu sekitar 1,7 triliunan. Mungkin itu karena dari beban keuangannya. Memang beban keuangan ini meningkat cukup banyak dari 423 miliaran menjadi 622 miliaran. Kemudian kita lihat penghasilan bunga ada 39 miliaran. Jadi menurun juga dari tahun lalu kurang lebih sekitar 48 miliaran. Kemudian kita lihat laba yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, ini sudah nampak kurang lebih 492 miliaran dari 851 miliaran. Jadi berkurang hampir 50 kali lipat ya. Maksudnya hampir 50% gitulah. Berarti berkurang setengahnya. Kemudian kita lihat arus kas dari aktivitas operasional. Ada penerimaan kas dari pelanggan kurang lebih sekitar 8 triliunan, jadi menurunnya dari tahun lalu itu kurang lebih sekitar 9 triliunan. Ini ada pembayaran kas kepada pemasok. Nah, jadi ini mereka berkurang. Mereka pembayaran kepada pemasok berkurang dari 5,2 triliun menjadi 5,1 triliun. Beban bunga dan pajak penghasilan kurang lebih 525 miliaran. Jadi berkurang dari tahun lalu cukup bagus ya. Kas yang diperoleh aktivitas operasional kurang lebih 1,7 triliunan. Dari sebelumnya itu 3 triliunan. Nah, di sini ada dituliskan penerimaan bunga sebesar 39 miliaran dari 48 miliaran. Jadi berkurang sedikit.
Kas bersih untuk aktivitas investasi berarti minus 1,4 triliunan dari 1,6 triliunan. Penambahan utang bank, wah ini tambah banyak nih utang banknya. Jadi 355 miliaran dari 191 miliaran. Penerimaan pinjaman jangka panjang sudah berkurang ya. Dari 800-an miliar menjadi 150-an miliar. Penerimaan utang obligasi juga sudah lebih rendah sekarang. Dari 1,2 triliunan menjadi 850 triliunan, jadi artinya obligasinya lebih sedikit ya. Kemudian kita lihat ini skip dulu ya. Nah ini ada dikasih komisaris utamanya siapa, Rasa Nubara, tahun lalu juga sama. Kemudian ini yang John Arisanto Prasetyo yang komisaris independen tahun lalu ada, sekarang udah gak ada ya. Nah, berarti mungkin resign atau apa, kita nggak tahu. Kemudian ada direktur utama, ada Hari Tanjung Sudijo. Kemudian yang manajemennya kayaknya nggak ada ubah. Sepanjang sekretaris perusahaan dari Abuja Abasir jadi Christophorus. Nah, jadi itu ada perubahan manajemennya. Kemudian kita lihat yang lain. Nah, ini entitas sana. Nah, ini entitas sananya agak cukup banyak ya. Ini ada PT Media Nusantara Citra, MNC, PT Raja Wali Citra, PT Global Informa Bermutu, GTV. Jadi ada misalnya ada yang tidak tahu RCTI itu kepanjangannya apa, MNCTV itu kepanjangannya apa. Nah, buka saja laporan keuangan dari saham BMTR ini. Ada dijelaskan PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI, Global Informasi Bermutu GTV, dan lain-lain. Ini banyak sekali diuraikan semua. Kita lihat perubahan sahamnya, kayak sama saja ya, tidak ada perubahan untuk sahamnya ya. Tampaknya kepemilikannya sama, tidak ada yang bertambah dan tidak ada yang berkurang. Ini ada radio juga ada masuk, PT Radio Arif Rahman, Sadda, PT MNC Digital, semua ada. Jadi banyak sekali ya entitas sana ya. MNC Infotainment, MNC Film Indonesia, Sindo News masuk juga, MNC Media Baru masuk juga, MNI Global masuk Muda, PT Anak Muda Group masuk juga. Nah, tanpa ini banyak sekali ya ini ya. Nah, ini pun ada pembagiannya, ada yang TV berbayar juga. MNC Vision, nah itu punya MNC. MNC Sky Vision punya MNC. AMG Kundur Vision punya MNC. Digital Vision punya MNC. Yang lain-lain ada GMI, ada Infocom, Tindo atau Infocom itu punya MNC juga. Nah, ini tapi kalau dilihat jauh kepemilikan sahamnya itu sama ya. Nah, ini ada alamat domisilinya, ada RCTI, GTV, ada TPI. Nah, ini semua bisa lihat di mana saja itu letaknya. Ada yang di Bandung, Aceh, Medan, semua ada ya. Kita lihat yang lain. Biasanya ini udah langsung sampai kas. Nah, ini ada kas nih. Kas 12 miliaran. Dari tahun lalu 6 miliaran, sekarang menjadi 12 miliaran. Kemudian itu yang di tangan ya. Kemudian ada yang di bank, ada rupiah. Nah, ini taruh di bank pribadi nih. Ini Bank MNC Indonesia Internasional, di MNC Group juga. 316 miliaran dari tahun lalu 157 miliaran. Aja meningkat. Kemudian Bank MNC ini sama juga, paling bertambah sedikit. Ada yang pihak ketiga itu taruh di Bank BJB sama Bank Mandiri saja, Bank Jawa Barat sama Bank Mandiri saja. BJB itu meningkat sedikit ya, dari 403 miliaran menjadi 412 miliaran. Bank Mandiri, nah ini berkurang banyak, dari 33 miliaran menjadi 13 miliaran. Kemudian ada mata uang asing, Bank Mandiri paling 331 juta, berkurang dari 2 miliaran.
Deposito berjangka taruh di pribadi juga. Sama juga Bank MNC Internasional kurang lebih 819 miliaran dari 655 miliaran. Pihak ketiga Bank BJB. Jadi kalau dilihat banknya ini tampaknya mereka pakai Bank BJB sama Bank Mandiri saja karena ini mereka sudah punya bank sendiri ya. Tingkat bunga per tahun deposito berjangka ada sampai 0,5%. Nah, ini ada unit link, ada reksadana unit link 24 miliaran, reksadana 2 miliaran. Jadi mereka ada tahu di banyak tempat ya. Jadi lebih kepada diversifikasi, tapi nggak bisa dibilang diversifikasi juga ya. Kemudian nih, bank yang dibatasi penggunaannya dolar Amerika Serikat di Investment Opportunities Limited sebesar 29 miliaran dari tahun lalu sebesar 30 miliaran. Yang deposito ada taruh di BRI juga. Bank ternyata ini ada BRI sama Bank MNC lagi. Bank BRI ada 21 miliaran, Bank MNC ada 5 miliaran. Taruh deposito berjangkanya. Dalam bentuk rupiah ini ya. 5,25% sampai 5,5%. Pihak ketiga ada ini piutang usaha. Piutang usaha ini pihak berelasi sekitar 24 miliaran, jadi meningkat dari tahun lalu sebesar 20 miliaran. Pihak ketiga ini piutang usahanya ada totalnya 3,6 triliunan. Nah, 3,6 triliunan. Kemudian umur piutang usaha. Ini sebenarnya boleh dibilang cukup bagus ya piutang usahanya, berarti hanya sedikit saja yang macet. Walaupun agak tinggi nilainya kurang lebih 123 miliaran. Tapi berkurang dari tahun lalu sebesar 124 miliaran yang lebih dari 3 bulan. Totalnya itu 3,5 triliunan, hampir sama dengan tahun lalu, meningkat sedikit saja. Kemudian ini berdasar mata uang yang rupiah 3,5 triliunan, yang dolar itu US dollar itu 72 miliaran. Kita lihat piutang lain-lain, pihak berelasi 98 miliaran dari 113 miliaran tahun lalu. Pihak ketiga adalah Media Televisi Indonesia, Surya Citra Televisi, Garuda Graha Tirta. Dan ini adalah yang lainnya ini yang tidak disebutkan. Ini 360 miliaran kalau yang lainnya, tapi berkurang dari tahun lalu menjadi dari 373 miliaran. Ini persediaannya banyak yang bertanya. Jadi kalau perusahaan yang di bidang digital itu seperti televisi itu persediaannya ada kan juga. Itu yaitu program-programnya. Baik dari yang impor ataupun yang lokal, ataupun mereka buat program sendiri. Ini uang muka program. Nah, ini ada 569 miliaran. Jadi berkurang dari tahun lalu 579 miliaran. Totalnya 1 triliunan lah, hampir sama seperti tahun lalu, tapi berkurang sedikit. Nah, ini ada disebutkan uang muka program merupakan pembayaran di muka atas program yang dibuat. Investasi pada entitas asosiasi dan lainnya. Tampaknya ini ada investasi di PT Teknologi Migo Indonesia. Ada yang pernah dengar Teknologi Migo Indonesia? Kita lihat kepemilikan 40%. Kemudian ada investasi lainnya di PT MNC Wahana Wisata, kurang lebih 5% ya. Dan ini ada disebutkan semua. Kalau yang Teknologi Migo Indonesia itu sejak bulan Desember 2021 ada disebutkan di sini. Investasi lainnya diperoleh entitas anak untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan entitas anak. Ini ada investasi saham. Nah, tahun lalu sebesar 825 miliaran. Tahun ini sebesar 820 miliaran. Jadi sedikit berkurang. Bank yang dibatasi penggunaannya ada 1 miliaran, 1,4 miliaran. Kemudian ini sama seperti tahun lalu. Nanti kita lihat sebenarnya yang dibatasi penggunanya itu kebanyakan untuk menjamin ya, entah untuk menjamin atau deposito gitu. Kita lihat dulu ya. Ini ada investasi saham pada startup, equity linked and pengembangan digital platform. Nah, investasi ada sebesar 820 miliar. Nah, dan 825 miliar. Nah, ini ada dikatakan ya di sini. Properti investasi, biaya perolehan, akumulasi penyusutan ada dijelaskan semua. Ini aset hak guna, ini aset hak tetap. Ini aset tetap.
Untuk tanah ada penambahan tapi ada pengurangan, bangunan ada penambahan ada pengurangan. Paling banyak di peralatan kantor, instalasi dan komunikasi. Nah, itu penambahannya paling banyak. Kedua di peralatan penyiaran. Jadi mereka masih ada tambah ya. Tapi ada reklasifikasi juga. Jadi bertambah lagi. Walaupun begitu, penyusutannya yang paling banyak di alat penyiaran. Agak susah memang. Kalau misalnya tidak sering untuk melihat yang ini digital ini agak susah sebutnya. Jumlah tercatat aset yang diasuransikan 7,4 triliunan. Ya, hampir sama, meningkat sedikit dari tahun lalu. Jumlah pertanggungan asuransi rupiah paling 6,2 triliunan, menurun dari tahun lalu dari 6,3 triliunan. Dolar USD ada 23 juta dolar ya. 23 juta. 1 juta dolar berapa? 15 miliar ya. 15 kali 20 berarti 3.000 ya, hampir sama ya. Goodwill, nah ini ada goodwill perusahaan ANC, MNC, SP. Entitas anak ada MTN, dan entitas anak kurang lebih 695 miliaran. Dari tahun lalu hampir sama. Ini ada Digital Vision Nusantara, ada yang pernah dengar? Biaya perolehan pelanggan sampai 1,4 triliunan untuk biaya perolehan pelanggan. Digital Streaming ada 2,1 triliunan, dari tahun lalu 2 triliunan. Izin penyelenggaraan sampai 56 miliaran dari 52 miliaran. Jumlah tercatat ya hampir sama ya, meningkat sedikit saja. Nah, ini ada disebutkan ya, tanah untuk pengembangan 21,5 hektar di kawasan MNC Lido City. Ini untuk produksi movie, OTT dan drama televisi dengan biaya perolehan tanah 92 miliarannya. 92.743 juta. Nanti miliaran 92.000 juta yang dibeli pada tahun 2020. Nah, ternyata dibelinya pada tahun 2020 pas lagi Covid ya ini ya. Mungkin ada yang butuh uang atau gimana ya. Pada tahun 2022, anak perusahaan melakukan revaluasi tanah untuk pengembangan dan mengakui nilai wajarnya sebesar 825 juta kemarin. Ini aset lain-lain, ada aset muka pembelian aset tetap sebesar 68 miliaran dari 66 miliaran. Uang jaminan 58 miliaran, meningkat sedikit dari 55 miliaran tahun lalu. Jumlahnya meningkat sedikit menjadi 383 miliaran. Utang bank, nah utang bank untuk tahun ini meningkat ya. Jadi 1,3 triliunan, dari tahun lalu hanya sebesar 1,1 triliunan. Jadi ini memang bebannya boleh dibilang bukan beban ya. Boleh dibilang ini lebih kepada hutangnya. Bank yang pada paling banyak nih, sekitar 475 miliaran. Ada beberapa bank juga yang tadi dari tahun lalu ada, sekarang nggak ada. Ini utang usaha yang TV berbayar dan broadband. Ada utang usaha 622 miliaran, berkurang dari tahun lalu 655 miliaran. Ada iklan dan konten 85 miliaran dari 51 miliaran. Kemudian total untuk yang pihak ketiga 749 miliaran dari 727 miliaran. Utang lain-lain, nah ini hampir sama ya, utang lain-lain. Nah, ini utang lain-lain merupakan liabilitas kepada kreditur untuk operasional. Jadi ini ada disebutkan semua ya. Ini utang pajak, biaya yang harus dibayar, konten program 5 miliaran, dari tahun lalu 6 miliaran. Utilitas 3 miliaran, dari tahun lalu 5 miliaran. Uang muka pelanggan. Nah, ini ada pinjaman jangka pendek. Jadi, nah ini bukannya pendek, tetapi pinjaman jangka panjang. Jadi ternyata maksudnya ini BMTR ini ada meminjam pinjaman jangka panjang kepada China Development Bank sebesar 1 triliunan. Jadi angkanya itu sudah agak menurunnya dari tahun lalu sebesar 1,043 kemarin. Ada juga sama Deutsche Bank.
kurang lebih 758 miliaran. Dari tahun lalu kurang lebih 1 triliunan juga. Bank Mayapada menurun sedikit. Bank BJB ternyata ada hutang juga ya, meningkat ya. Bank BJB meningkat dari 149 miliaran menjadi 411 miliaran, ada hutangnya di sana. Ini ada Bank BCA dan lain, tapi Bank BCA sedikit aja. Tapi pinjaman jangka panjang di sini ada disebutkan pada tanggal 17 November MKN mematuhi. Nah, ini untuk kontrak-kontrak dari banknya ya. Ini ada utang obligasi juga. Berarti perusahaan ini ada menerbitkan obligasi. Dan obligasi itu seperti apa? Seperti surat berharga itu dalam bentuk pinjaman. Misalnya perusahaan butuh modal nih, jadi mereka menerbitkan obligasi dengan sekian-sekian persen per tahun. Masyarakat tertarik dengan bunganya, jadi masyarakat membeli obligasinya dan memberikan modal kepada perusahaan ini, dan ketika jatuh tempo maka perusahaan wajib membayarkan modalnya beserta bunga yang sudah ditetapkan. Ini ada pendapatan iklan non digital, wah menurun ya, dari 4,4 triliunan menjadi 3,3 triliunan. Digital hampir sama, meningkat sedikit saja, paling meningkat 16 miliaran. Konten dan IP menurun juga dari 1,3 triliunan menjadi 945 miliaran. Subscription dari 416 miliaran menurun menjadi 374 miliaran. Jumlah pendapatan bersih menurun dari 9,7 triliunan menjadi 8 triliunan. Jadi rata-rata menurun, tapi yang menurun paling banyak itu di non-digital. Tapi kita lihat apakah kedepannya akan terus menurun, karena banyak juga yang memprediksi bahwa pendapatannya itu akan terus menurun, kecuali menemukan cara dalam produk digital yang lebih baik. Iklan, beban langsung, iklan dan konten, beban program dan penyiaran, wah 2,9 triliun. Ini angkanya fantastis ya. Beban umum dan administrasi, gaji dan tunjangan menurun ya, menurun. Total bebannya ini menurun juga. Tampaknya mereka sedang, ini tak enggak. Beban bunga meningkat dari 391 miliaran menjadi 577 miliaran. Meningkat. Ini lain-lain bersih, keuntungan investasi. Jadi menurut kami perusahaan seperti ini yang memiliki banyak sekali anak usaha dan banyak sekali hal yang perlu diatur ini tentunya tidak mudah untuk bisa menjalankan perusahaan sebesar ini. Jadi kami merasa bahwa Pak Haritanu Sudibyo ini adalah sosok yang hebat ya, karena ini ada perusahaan besar namun masih tetap mampu mengelolanya. Karena ini banyak sekali pos-pos yang perlu disusun dan lain-lain. Nah, bisa dilihat saja. Ini ada segmen geografis. Pendapatan bersih dari Indonesia ada 8 triliunan dari yang tahun lalu sekitar 9,6 triliunan. Yang di Cina juga ada kemarin, tapi sekarang sudah gak ada. Dan yang di Cina dikit aja ya. Total aset segmen, nah dulu di Cina masih ada 300-an miliar, sekarang sudah tidak ada. Ini ada dijelaskan beberapa tentang kursnya, pendanaan dan lain-lain. Jadi ini yang di bawah ini rangkuman-rangkuman saja dari yang tadi yang detail, menjadi rangkuman-rangkuman. Tapi ada beberapa hal juga yang disebutkan seperti manajemen risiko dan yang lain-lain. Dan ini ada pinjaman ya, pinjaman cash dari bank. Tadi sudah ini ya. Nah, baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.